Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Yang ingin saya lakukan dalam video ini adalah mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana dua protein dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam hubungannya dengan ATP untuk memproduksi gerakan mekanikal. Dan alasan kenapa saya ingin melakukan ini adalah video pertama yang akan menjelaskan bagaimana otot bekerja, dan kemudian kita akan membicarakan mengenai bagaimana syaraf menstimulasi otot untuk bekerja. Semua akan dijelaskan dalam video ini. Jadi apa yang saya lakukan di sini adalah saya telah mengcopy paste dua gambar protein dari Wikipedia. Yang ini adalah myosin. Sebenarnya ini adalah myosin 2 karena kita sebenarnya memiliki dua jenis dari myosin protein. Mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi dapat Anda lihat ini adalah enzim atau protein yang sangat kompleks. Saya akan memberitahukan pada Anda kenapa ini disebut dengan enzim. Karena ini sebenarnya membantu reaksi ATP menjadi ADP dan grup fosfat. Maka dari itu disebut dengan ATPase. Ini adalah subclass dari enzim ATPase. Kemudian ini adalah aktin. Apa yang akan kita lihat dalam video ini adalah bagaimana myosin menggunakan ATP untuk menjelajah. Anda dapat melihat ini sebagai tali aktin dan hal inilah yang menciptakan energi mekanikal. Oke, saya akan mencoba untuk menggambarkannya di sini. Saya akan mencoba menggambarkan pada aktin di sebelah sini. Jadi kita anggap kita memiliki satu dari kepala myosin di sini. Jadi ketika saya mengucapkan kepala myosin, maka itu adalah berarti salah satu dari myosin di sini, dan yang kemudian akan saling berhubungan. Kemudian ini adalah yang lainnya. Oke, sekarang mari kita anggap kita hanya berurusan dengan satu kepala myosin. Posisinya di sini. Saya akan mencoba menggambarkannya. Mari kita anggap dimulai dengan posisi seperti ini, dan kemudian ini adalah semacam bagian ekor yang berhubungan dengan struktur yang lainnya. Kita akan membicarakan hal ini di video selanjutnya. Nah, ini adalah kepala myosin dalam posisi mulai tanpa melakukan apapun. Nah, sekarang ATP dapat datang dan menyatu pada kepala myosin seperti ini. Enzim ini, protein ini, dan enzim ATPase ini. Oke, saya akan menggambarkan ATP. Jadi ATP datang dan menyatu pada bagian ini. Kemungkinan tidak akan sebesar ini, tapi ini akan memudahkan Anda untuk mengerti. Jadi ketika ATP terikat pada enzim atau protein ini, enzim akan melepaskan diri dari aktin. Oke, saya akan menuliskannya. Jadi pertama, ATP mengikatkan diri pada kepala myosin, dan setelah itu terjadi, myosin akan menghasilkan aktin. Oke, itu adalah langkah pertama. Oke, saya akan memulai dari sini dengan menyentuh aktin. ATP datang dan mulai dilepaskan di sini. Jadi pada langkah berikutnya akan terlihat seperti ini. Saya akan mencoba menggambarkannya. Pada langkah berikutnya akan terlihat seperti ini. Ini akan dilepaskan. Oke, udah mulai kelihatan seperti ini, dan kita memiliki ATP untuk disambungkan pada bagian ini. Oke, saya tahu mungkin agak sulit karena saya terus menuliskan hal yang sama, tapi ATP ini harus menyatu pada bagian ini. Oke, pada langkah berikutnya ATP akan menghidrolisis, kemudian fosfat akan ditarik dari bagian ini. Ini adalah enzim ATPase. Itulah yang dilakukan. Oke, saya akan menuliskannya. Dan apa yang dilakukannya adalah melepaskan energi untuk protein myosin ini agar menjadi state energi yang tinggi. Jadi saya akan melanjutkan dengan langkah kedua. Hal ini akan mengalami hidrolisasi dan melepaskan energi. Kita tahu bahwa ATP adalah kurensi energi dari biologi, satuan energi dalam sistem biologi. Jadi ini menjadi, saya akan menggambarkannya seperti ini. Seperti ada sedikit ledakan, tapi Anda dapat membayangkan sendiri ya. Kemudian langkah kedua menambahkan energi, dan ini
Anda dapat membayangkan dan konfirmasi untuk protein yang hanya berarti. Oke, jadi langkah kedua, apa yang terjadi adalah grup fosfat mereka tetap saling terhubung tapi melepaskan diri dari sisa ATP ini dan kemudian menjadi ADP dan energi ini berubah konfirmasinya sehingga protein ini akan posisinya akan terlihat seperti ini. Oke, ini adalah akhir dari langkah kedua. Saya akan memastikan lagi apakah saya melakukannya dengan benar. Jadi di akhir langkah kedua ini mungkin akan terlihat seperti ini. Di akhir langkah kedua, protein akan terlihat seperti ini. Ini adalah posisinya yang memiliki banyak energi saat ini dan terikat pada posisi seperti ini. Anda tetap memiliki ADP-nya. Anda tetap memiliki itu adalah adenosin dan anggap saja memiliki dua grup fosfat dalam ADP ini dan Anda memiliki satu grup fosfat di sebelah sini. Nah, ketika grup fosfat ini dilepaskan, saya akan menuliskannya sebagai langkah ketiga. Ingat ketika kita memulai, kita baru saya duduk di sini. ATP pada step atau langkah pertama akan mengikat seperti ini. Di akhir langkah pertama, hal tersebut akan menyebabkan protein myosin dilepaskan. Kemudian setelah langkah pertama, kita memiliki langkah kedua, ATP menghidrolisasi menjadi fosfat ADP dan kemudian akan melepaskan energi dan akan membentuk atau protein myosin ini menjadi posisi yang energi tinggi seperti ini dan berhubungan, dapat membayangkannya seperti ini. Sekarang kita ada di state energi yang tinggi. Pada langkah ketiga, fosfat dilepaskan. Fosfat ini dilepaskan atau dirilis dari myosin pada langkah ketiga ini. Ini langkah ketiga, grup fosfat dilepaskan dan grup fosfat ini melepaskan energi dan menyebabkan protein myosin untuk mendorong aktin. Ini adalah power stroke kalau Anda membayangkannya dalam sebuah mesin. Inilah yang menyebabkan gerakan mechanical. Jadi ketika grup fosfat dilepaskan, ingat, grup fosfat dilepaskan ketika Anda membawa ATP menjadi ADP dalam sebuah fosfat. Ketika fosfat melepaskan ini, kira-kira seperti ini. Dan yang dilakukannya adalah mendorong actin filamen. Jadi Anda dapat melihat ini sebagai power stroke. Kita benar-benar menciptakan energi mechanical. Jadi tergantung yang mana yang Anda lihat sebagai fix. Apabila Anda melihat actin sebagai fix, maka myosin akan tersambung padanya dan akan bergerak ke arah kiri. Jika Anda membayangkan myosin yang fix, actin dan apa saja yang tersambung padanya akan bergerak ke arah kanan, yaitu arah sebaliknya. Tapi di disinilah kita mendapatkan gerakan otot secara fundamental. Kemudian keempat yaitu kita mendapatkan ADP dilepaskan. Dan kemudian kita akan berada di fase sebelum kita melakukan langkah pertama. Jadi buat saya ini cukup menarik. Kita betul-betul melihat bagaimana ATP atau energi dari ATP dapat digunakan untuk kita dari energi chemical atau energi yang terikat pada ATP menjadi energi mechanical. Bagi saya ini luar biasa karena ketika saya pertama kali mempelajari mengenai ATP, orang-orang mengatakan bahwa kita menggunakan ATP untuk melakukan segala sesuatu pada sel dan kontraksi otot. Jadi bagaimana Anda memproses dari bond energi atau energi yang terikat menjadi atau mengkontraksi gerakan kemudian menjadi apa yang selalu kita perhatikan dalam dunia sehari-hari sebagai energi mechanical. Dan seperti inilah proses yang terjadi. Inilah isu utama yang terjadi di sini. Dan pasti ada pertanyaan, bagaimana ini berubah bentuknya. Dan Anda harus ingat bahwa protein ini berdasarkan apa yang terikat padanya dan apa yang tidak terikat padanya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.